Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali ya live yang tadi tertunda setelah melaksanakan ibadah zuhur. Ya, kita refresh, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ya di dalam kekhusyuan beribadah. Di siang hari yang sangat tidak panas tapi agak dingin ya, kita sedikit sejenak ya, mungkin beberapa saat, beberapa menit saja kita menghadap kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun kita manusia ini kan tidak terlepas daripada yang menciptakan kita, maka ketika Sang Pencipta merintahkan kita untuk beribadah ya, kita laksanakan, tidak membutuhkan waktu yang lama kalau dibandingkan waktu-waktu yang kita miliki. Itu lebih banyak untuk aktivitas diri kita ya, dibandingkan untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya ibadah yang kita lakukan ini juga untuk kita sendiri ya, bukan untuk Allah, karena dia tidak membutuhkan ibadah manusia ya. Sebenarnya yang membutuhkan Allah itu kita sebagai manusia. Alhamdulillah kita telah diberikan banyak rezeki di alam dunia ini ya, diberikan kesehatan, diberikan anugerah yang luar biasa ya, alam lingkungan yang melimpah ruah kekayaannya, tinggal kita nikmati. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan apa yang diperintahkannya dan kita tinggalkan apa yang dilarangnya. Dan untuk memperoleh kenikmatan yang lebih besar lagi ya, kenikmatan yang lebih sempurna, yaitu kenikmatan kita nanti di alam akhirat ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala ya. Maka apa yang kita lakukan ini ya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Karena Allah sudah Maha Kuasa ya, sudah tidak butuh ya manusia. Seandainya semua orang taat dan patuh kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaannya, karena dia sudah berkuasa dengan sendirinya. Seandainya semua ingkar maksiat ya, tidak melaksanakan apa yang perintahnya, tidak mengurangi kekuasaannya. Itu kan bukti kekuasaan Allah luar biasa ya. Ketika Allah berkehendak menghancurkan suatu wilayah misalnya ya, maka dengan sendirinya ya, saling kedet neta cek Sunda nama, hancur lebur ya. Dan contoh-contoh seperti itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran ya, bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad ya, kaum Samud ya, yang secara peradaban sudah sangat maju ya, sudah luar biasa kemaju-majunanya ya, tapi ketika mereka tidak mengindahkan apa yang diperintahkan Allah, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Jangan sampai ya itu menimpa kepada diri kita ya. Jangan sampai ada ya murka Allah kepada diri kita. Ketika kita sedang sukses-suksesnya misalnya ya, kemudian Allah tenggelamkan diri kita. Makanya ketika kita berhasil sukses ya, maka jangan lupa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terpuruk ya, apa istilahnya, rupak ya, netes semplek mincak semplang ya, tidak berdaya ya, tetap kita bersabar, terlalu optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam Mimih Baban. Mimih Baban ti paling mana Mimih Baban? Sok di komentari ya, iya nuju ngobrol lah Mimih ya, mudah-mudahan sehat ya selalu ya, dalam keadaan baik ya. Itu kan selalu doa yang kita harapkan. Tidak ada manusia yang mengharapkan
hidupnya sengsara, hidupnya menderita, tidak ada. Tasiklah lawa kawalu ya, kawalu ia cermat bergabung ini, amin ya rabbal alamin. Iya. Nah, tidak ada yang mengharapkan seperti itu, pasti mengharapkan yang terbaik ya, yang terbaik. Dan sudah pasti ya, apa yang kita alami ini ya, itu pasti yang terbaik sebenarnya ya. Misalnya pasangan kita itu Allah temukan dengan orang yang pasti terbaik. Ya, kadang-kadang kita yang kurang bersyukur sebenarnya ya, merasa ya mungkin yang di luar lebih baik, belum tentu ya. Belum tentu, banyak orang yang malah ya terjadi kekeliruan di dalam pilihan. Ya, boleh jadi kata Allah apa yang kamu inginkan itu jelek untukmu ya. Tapi boleh jadi apa yang kamu benci itu baik untukmu menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi demikian. Nah, jangan sampai di puncak-puncak karir kita itu Allah tenggelamkan karena kelalaian kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, ibadah itu harus menjadi passion kita ya. Passion kita itu artinya sudah menjadi kebutuhan kita ya, kebutuhan kita. Kalau menjadi sudah kebutuhan, maka akan merasa ringan dan akan merasa menenangkan, menenteramkan. Ya, makanya ya ada waktu-waktu yang dipilih Allah untuk hambanya itu menghadap kepadanya ya, seperti waktu sholat kan ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada maghrib, isya sampai subuh, yaitu itu waktu-waktu yang telah Allah pilihkan ya, supaya manusia senantiasa ada di dalam ya rel yang benar gitu, ada dalam ketenangan, ketentraman ya. Kalau terus-terusan memikirkan hal yang ya sifatnya duniawi ya, tidak akan ada akhirnya ya. Makanya ya direhat dulu ya, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Salah kisah dalam Al-Qur'an itu ada yang baik, contoh baik, ada yang merupakan contoh yang jelek. Contoh yang jelek sebagai ibroh, pelajaran bagi kita ya. Contoh ya, seorang Fir'aun itu ya bertolak belakang dengan Sulaiman. Kalau tadi Sulaiman mendapatkan kekuasaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena ilmunya dia bisa menguasai seluruh apa yang ada di alam dunia, bukan manusia saja, binatang juga tunduk, bahkan dia paham bicara pembicaraan binatang, jin semuanya tunduk kepadanya. Dia tetap beribadah tawadhu, tidak menjadi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Sebaliknya ini Firaun juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Firaun ini sosok yang mempunyai kekuasaan yang luar biasa besar ketika di Mesir itu ya. Bahkan menurut cerita itu dia tidak pernah merasa sakit. Sehingga dia karena kekuasaannya yang sangat besar itu ya, dia merasa bahwa dirinya sudah merasa menjadi Tuhan ya. Kata Al-Qur'an sebutkan ana rabbukumul a'la ya, kami pangeran anu maha tinggi, maka rakyatnya harus menyembahnya ya. Sampai suatu saat dia bermimpi bahwa kerajaannya itu akan dihancurkan oleh seorang laki-laki yang lahir dari Bani Israel ya, sehingga dia punya keputusan ya, dia ambil keputusan karena kerajaannya akan dihancurkan, kekuasaan akan dihancurkan oleh anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel, maka lahirlah keputusan semua anak yang lahir dari Bani Israel kalau laki-laki itu wajib dibunuh ya. Itu saking ya sadisnya, itu punya kekuasaan besar tapi masih takut itu ya. Nah, akhirnya semua bayi-bayi yang lahir dari Bani Israel ya bunuh ya, kecuali ya Allah sudah berkehendak bahwa memang kerajaan akan hancur oleh laki-laki keturunan Bani Israel, sampai pada suatu pada bayi ya yang lahir dari seorang wanita, karena dia takut dia hanyutkan di dalam sungai si bayi itu, kemudian disuruh ditemukan oleh ya istri Fir'aun ya, dan
bayi itu siapa? Ya, Nabi Musa alaihi salam. Ya. Itu memang Firaun ingin membunuh Musa karena dia takut ya itu anak itu yang akan mencelakakannya. Nah, tetapi karena memang Allah mengizinkannya Musa tidak terbunuh, dipelihara, mungkin akan dapat manfaat nantinya ya sebagai besar sampai besar, dan akhirnya ya Musa lah yang akhirnya bisa menghancurkan kerajaan Firaun ya ketika berhadapan dengan orang-orang para ahli sihir ya, ketika para ahli sihir melemparkan tambang-tambang menjadi ular, kemudian Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular yang betul-betul nyata ular, karena itu adalah mukjizat. Kalau tahu tukang sihir ya namanya juga ya sihir ya, penyulap hanya mensilaukan pandangan saja, sebenarnya bukan hakikat ular yang lahir dari para penyihir itu. Tapi kalau Musa yang dilemparkan itu ya betul-betul ular ya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ular itu bisa memakan semua ular yang dibuat atau yang disihirkan oleh para penyihir itu. Ya, akhirnya menanglah Musa dan para penyihir itu merasa takjub. Ya, akhirnya mereka menyatakan tunduk kepada Musa alaihissalam. Ya, yang menyebabkan Firaun semakin marah. Ya, bunuh semua para ahli sihir itu, salib semuanya, termasuk kejarlah Musa ya. Ya, sampai bisa ditangkap, itu kata Firaun ya. Singkat cerita, Musa dikejar-kejar oleh Firaun dan para pasukannya sampai pada tepi laut merah. Pada saat itu Musa bagaimana kembali sudah ada Firaun di belakangnya dan pasukannya. Maju ada lautan, tapi Allah memerintahkan, pukulkanlah tongkatmu ke lautan itu. Maka seketika lautan itu terbelah dan Musa dengan para sahabatnya bisa mengarungi lautan itu sampai sudah ke tepi ya. Firaun mengejarnya ya, dan setelah tengah-tengah lautan itu Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya lagi, menyatulah kembali lautan itu. Akhirnya Firaun dan para pasukannya tenggelam di dalam lautan. Pada saat itu baru Firaun menyadari bahwa aku beriman kepada Musa, tapi pada saat itu sudah terlambat ya. Ketika napas atau nyawa sudah ada tenggorokan, tidak ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Firaun mati di dalam kekafiran. Sebagai bukti untuk kita, maka itu jasadnya diabadikan ya, sampai sekarang bisa kita lihat ya, mayat-mayat raja-raja Mesir ya, raja-raja Firaun termasuk di dalamnya. Nah, ini kesombongan yang ditampilkan oleh Al-Quran dari cerita Firaun itu tentu janganlah kita tiru, kita contoh, tapi hanya sebagai pelajaran bahwa ketika manusia sombong maka akibatnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Apa sih yang bisa kita sombongkan di dalam kehidupan ini? Hampir tidak ada ya. Contoh diberi ya, kasus kecil saja, kita diberi pening kepala saja ya sakit luar biasa, diberi sakit gigi saja sudah luar biasa ya, menderitanya kita ya. Maka ya, tidak ada hal yang bisa kita sombongkan. Ini merupakan pelajaran bagi kita di dalam Al-Quran itu sebagai cerita-cerita atau kisah-kisah yang bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menjalani kehidupan ini supaya lebih baik, lebih berhati-hati di dalam sikap, perkataan, tindakan ya, dan sebagainya. Sehingga dengan berhati-hatian kita itu ya, kita akan memperoleh apa ya,
keberkahan, memperoleh kebahagiaan, memperoleh ketenangan dan sebagainya ya. Kan itu yang kita harapkan siang dan malam ya. Bagaimana kita itu bisa merasakan nikmatnya kehidupan ini, kebahagiaan kehidupan ini. Apapun kondisi yang kita alami ya, apapun yang kita hadapi, tetap kita bisa menikmatinya. Itu bagaimana caranya? Ya itu konsepnya di dalam Al-Quran tadi ya. Ya kita senantiasa menerima ya apa yang menjadi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan atau ditakdirkan menjadi apapun ya, kita harus tetap senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap waktu, setiap saat ya hendaknya kita mengucapkan ya alhamdulillah ya. Bahkan idealnya kan kebahagiaan atau kesyukuran itu ya harus selalu kita kedepankan ya. Karena kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh banyak sekali. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk merasakan bahwa itu adalah sebagai nikmat. Ya contoh seperti kesehatan ya yang kita miliki, itu baru kita sadar bahwa itu adalah nikmat besar ketika kita sakit, baru kita bisa merasakannya. Kemarin ketika wabah pandemi, bagaimana kalang kabutnya manusia ya mencari alternatif pengobatan dan sebagainya ya, oksigen seakan-akan menjadi rebutan ya. Itu karena apa ya, itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa ada keterbatasan manusia. Manusia itu terbatas ya, kemampuannya itu terbatas. Yang Maha Kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita berbagi di sini ya. Mudah-mudahan kita bisa mengedepankan semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita. Semata-mata semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan yang kita miliki itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesuksesan yang kita miliki sekarang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa yang kita rasakan, apa yang kita alami ya sekarang, itu tidak terlepas dari ketentuan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Ya bagaimanapun bentuknya ya, dalam keadaan apapun ya, selalu kita tautkan ya, hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya terima kasih saudara-saudaraku yang telah bergabung, Riana ya, Superman, Gayong dan sebagainya, Rumiatun, Atun ya. Mudah-mudahan semua mendapat keberkahan ya, kesehatan dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa istiqomah. Itu yang paling berat ya, di dalam menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiqomah itu ya terus-terusan di dalam ketaatan, kedisiplinan kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita sebagai manusia. Itu ya bukan hal yang mudah untuk bisa istiqomah. Makanya salah satu ikhtiarnya adalah selalu kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menjaga lisan kita, kemudian juga yang paling penting adalah pikiran kita juga kita jaga, pandangan kita jaga, telinga kita jaga, yang paling penting juga kita menjaga apa yang kita konsumsi atau apa yang kita makan. Berusaha berikhtiar apa yang kita konsumsi, yang kita makan itu betul-betul sudah jelas kehalalannya ya, baik cara memperolehnya maupun zat yang kita makan itu betul-betul halal. Jauhilah hal-hal yang bisa merusak ya diri kita, karena kata Al-Quran mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kau biarkan dirimu kepada kehancuran ya. Banyak orang yang ingin senang kok cari kepada ya obat-obatan dan sebagainya.
Maka orang yang ingin senang kok cari kepada minuman-minuman memabukkan, ya itu kan sifatnya kesenangan yang sementara dan menipu. Ya, kesenangan yang sebenarnya adalah ada pada hati kita sendiri. Ya, kalau kita bisa memanage hati kita dengan baik, ya, kalau kita bisa mengelola hati kita dengan baik, maka setiap saat bisa kita akan merasakan kegembiraan atau kebahagiaan. Kuncinya apa itu? Kata Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan merasa tenang, gitu ya. Jadi dalam zikir, ya, kapan kita berzikir? Ya setiap saat, ya. Kata Al-Quran sebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, itu sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir, ya, bagi manusia, ya, seperti kita, orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang berpikir mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia, semuanya bermanfaat, ya. Bahkan bakteri sekalipun ada manfaatnya, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, maka hindarkanlah kami dari siksa neraka. Nah, jadi berzikir orang yang berfikir itu adalah qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan sedang berdiri, ya, dalam keadaan duduk dan sedang berbaring. Ketika dia sibuk bekerja juga senantiasa, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Saat, ya, ketika kita bekerja juga, ya, dia berzikir. Bagaimana caranya supaya kita dapat senantiasa berzikir ketika melakukan aktivitas? Ya, kaitkanlah aktivitas kita ini kepada Allah. Bagaimana mentautkan aktivitas kita kepada Allah? Ya, contoh, ya, ketika mau kita melakukan amal yang dianggap baik, ya, secara sederhana, ini kan sederhana sebenarnya. Kita ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan sudah mengaitkan bahwa pekerjaan ini kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita mengaitkan pekerjaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa Allah itu Maha Baik, Maha Sempurna, ya, maka pekerjaan yang kita lakukan juga akan kita usahakan sesempurna mungkin, semaksimal mungkin, ya, sebaik mungkin, ya, dalam posisi apapun, ya. Sebagai pekerja tentu akan maksimal bekerjanya, sebagai petani juga akan maksimal pekerjaannya, mengerjakan yang terbaik, sebagai pedagang dan sebagainya akan melakukan pekerjaan yang terbaik. Pekerjaan yang terbaik artinya tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita akan berusaha untuk menjadi yang terbaik di dalam pekerjaan yang kita lakukan, ya. Jadi dalam posisi apapun, ketika kita mengawalinya dan mengkaitkannya, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kita sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Pekerjaan terbaik itu pekerjaan yang tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika jadi pekerja, ya, pegawai misalnya, kan tidak melakukan kesewenang-wenangan, juga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat, merugikan rakyat dan sebagainya.
tidak takut kita melakukan pelanggaran, penyelewengan dan sebagainya. Itu sudah pasti ya. Kalau betul-betul bismillahnya dihayati ya, bahwa dia kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berani korupsi dan sebagainya, itu sudah pasti ya. Ya, tidak berani berkhianat ya, tidak berani melakukan kecurangan dan sebagainya. Ya pasti akan melakukan yang terbaik ya. Nah, dalam posisi apapun ya, ketika menjadi petani seperti itu, tidak berani mengganggu lahan orang lain ya, tidak serakah dengan air apalagi di musim kemarau ini ya. Ya kita yang penting yang kita terairi, orang lain biarkan mati, kan tidak seperti itu pasti ya. Kalau orang yang mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaannya ya, di dalam aktivitasnya. Seorang pedagang juga mungkin tidak berani untuk mengurangi timbangan atau berlaku curang dan sebagainya. Itu pasti menampilkan yang terbaik. Itu termasuk dalam rangka zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya dan pikirannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jadi itu ya, mengkaitkan aktivitas kita kepada Allah itu adalah dalam bentuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu mungkin bisa dengan pikiran, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan. Ya ketika kita bekerja ya ikhlasilah itu zikir juga ya. Ya dan itu dinilai ibadah juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah pasti itu ya, dan kita berpahala ya. Jangan dikira kita pergi berdagang misalnya, atau kita pergi bertani, kita bisa bekerja di mana saja ya, itu tidak dapat pahala. Itu dapat pahala dan itu dianggap sebagai mujahid fisabilillah ya, sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya jihad itu ya, karena kita mau menafkahi keluarga kita ya. Yang penting niatnya itu ikhlas lillahi ta'ala ya. Ya kalau niat sudah ikhlas, maka pekerjaan akan menjadi pekerjaan yang terbaik ya, menjadi pekerjaan yang terbaik ya, yang bermanfaat. Bukan berani menyelewengkan kan. Orang-orang yang masih berani menyelewengkan itu ya, yang penting tidak ketahuan misalnya ya mungkin manusia bisa tidak mengetahuinya, tapi apakah tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengetahui apa yang kita kerjakan dimanapun ya. Istilah Pak Allah boten sare ya itu ya mengetahui apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan. Nah, lahir dari keyakinan itu, maka pasti ya orang yang berpikir senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menampilkan hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Dalam situasi sekarang memang ya bukan hanya kita saja, semua orang mungkin bisa merasakan kesulitan baik di dalam pekerjaan, berusaha dan sebagainya. Itu kita sering mengalami kesulitan itu hampir merata ya. Maka kuncinya bagaimana supaya kita bisa bersabar ya. Terus yang pertama, terus kita melakukan ikhtiar ya semaksimal mungkin ya, dengan apa yang kita miliki, tenaga kita, pikiran kita, dan semua sumber daya yang kita miliki, terus kita ikhtiar, jangan berhenti. Kemudian yang kedua, tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemudahan ya. Dan kualitas doa ini ya kita ya tautkan ya dengan ya menambah porsinya ya, mungkin ditambah dengan amalan-amalan sunnah ya, dengan sholat malam, sholat duha dan sebagainya ya. Kita jangan berhenti kita lakukan ya, untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Sering membaca surat Al-Insyirah ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran ya. Maka kata Allah, karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya ya, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya ma'al usri yusra
bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kalau kesulitan satu, kemudahan itu ada dua, ya. Dan kalau yakin itu insya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita ya di dalam melaksanakan aktivitas di dunia ini, ya, sehingga menambah porsi sabarnya juga ya, kita lebih tingkatkan kesabarannya. Dan kita kalau lihat kan semua juga sama merasakan kesulitan yang sama ya, bukan hanya kita saja ya, tapi lihat sisi positifnya ya. Kita bersyukur alhamdulillah ya, kita masih kena ada kesempatan, masih kena ada ya yang bisa kita perjuangkan. Ya dibandingkan dengan orang yang lain ya yang sudah hilang segalanya kan kita lebih mending. Kita lihat sisi positifnya, sehingga kita dengan melihat sisi positif akan senantiasa berhusnudon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan ya kita akan senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu berhenti berikhtiar, kemudian kita senantiasa meningkatkan kesabarannya dengan menambah porsi doa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan begitu ya, karena memang ya tidak tetap ya kehidupan ini ya, ada pasang surutnya ya, tetapi yakinlah itu bagian daripada ya hal yang harus kita alami dan kita jalani ya di dalam kehidupan ini. Atau kita hanya menunggu saja ya kehidupan dunia ini, menunggu giliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, kan tidak ada yang kita bawa ya kecuali amal soleh kita. Jadi alangkah ruginya ketika kita ya berusaha di dunia ini dengan setekah pola paribasana segala dilakukan hulu di dieun suku jen hulu ya, berusaha sekuat tenaga ya sambil melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas dipanggil pulang akal menyesal ya luar biasa ya. Itu akan merasakan penyelesaian luar biasa ya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan umur, karena masih banyak orang yang tidak punya kesempatan kan ya. Ya, dia punya kebahagiaan sebentar kemudian panggil Allah. Kalau kita ya lebih panjang menderitanya, tapi plusnya kita masih panjang umurnya kan, itu umur juga nikmat ya. Iya dinikmati, disyukuri, Pak. Iya Bu Haji ya. Itu dinikmati, disyukuri ya, kita masih ada kesempatan bernapas. Orang lain kan sudah tidak ada ya, sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati saja lah, syukuri saja apa yang kita miliki ini ya, kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya. Kalau engkau bersyukur kepada Allah ya, sesungguhnya maka kami akan menambah nikmat kami. Tapi kalau engkau kufur maka sesungguhnya siksa kami begitu pedih. Jadi dengan kita senantiasa bersyukur itu akan memberikan energi yang positif kepada kita, sehingga akan memberikan atau menambah kebahagiaan juga kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini kan, itu kan ya. Sehingga hal kecil yang kita miliki itu bisa kita nikmati dan kita rasakan. Kalau kita lupa bersyukur, maka hal kecil itu akan lewat begitu saja, tidak pernah kan kita nikmati ya. Itu ya, kalau kita mencari hal yang besar ya, hal yang besar dan itu tidak pernah kita raih ya, maka yang kecil tidak akan kita bisa rasakan dan kita syukuri ya. Tapi kalau kita mensyukuri hal-hal yang kecil, maka insya Allah suatu saat kita akan bisa merasakan hal yang besar ya. Karena yang kerja itu akan bertumpuk ya, bertambah di dalam diri kita menjadi energi positif ya. Barangkali seperti itu Bu Haji ya, seperti itu. Ini ya ngobrol-ngobrol aja lah ya. Mudah-mudahan ada ya yang bisa diambil hikmahnya, khususnya untuk diri saya sendiri ya. Ini memberikan tausiah untuk diri sendiri ya, bukan
saudara-saudara atau rekan-rekan semua ini ya. Jadi pada intinya ya yang paling pokok adalah kan diri kita sendiri ya, daripada ya orang lain. Orang lain ya kita syukuri kalau mungkin ada yang berkenan, ada yang suka, ada yang bisa menyerap, alhamdulillah ya. Ya tidak juga tidak masalah, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita masing-masing bisa memperbaiki diri ya untuk menjadi lebih baik ya. Jadi begitu. Nah itu jadi kembali lagi kepada cerita tadi di dalam Al-Quran ya. Jadi menjadikan ibrah dan pelajaran bagi kita, baik yang positif maupun yang negatif ya. Dan masih banyak cerita-cerita lain ya di dalam Al-Quran yang kalau kita hayati, kita baca, kita telaah, itu memberikan contoh untuk kehidupan kita ya. Jadi ya ngelag ya. Jadi hal yang sifatnya duniawi ketika kita cari-cari dengan kekuatan hampir tidak ada artinya ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita dipanggil sudah berbujur kaku, kita tidak butuh apa-apa itu. Makan sudah tidak butuh, pakaian tidak butuh, perhiasan yang selalu kita idam-idamkan tidak butuh, kendaraan yang mungkin kita cita-citakan tidak butuh, tidak ya. Yang sangat kita butuhkan adalah rahmat ya, kasih sayang, magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita songsong ya magfirah itu ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita selalu memperbaiki diri kita dalam ketaatan kepadanya. Ya kita tutup saja dengan ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.